Michael Jackson. Sekarang gua sama ya kita bisa dibilang legendnya rock Indonesia lah. Om Roy Cikunia. Iya, apa kabar bro? Baik Om. Gue tuh nervous tau sebenarnya dari mulai di depan kamera. Ini posisi Uye juga ini. Enggak lah kalau ini rujukannya ini. Gimana Om? Sehat Om? Sehat. Nah, yang penting itu sekarang ya. Yes. Sehat. Seru ya senja. Nikmatin gelap-gelap senja, kopi, kemarin ngobrol-ngobrol. Rokok, kentang. Ada masajid. Mas Ajis. Oke. Gue mau mulai dari mana nih? Kalau Om Roy itu bingung banyak. Kali ini gue mau bahas tentang Jacob Fox aja kan? Iya. Iya. Yang pertama nih, saya mau bahas tentang Unbroken. Ya, single lama tahun 2015 yang baru lagi muncul. Ya. Kenapa? Biasa nampil. Bangunnya suka siang ya kan, bangun siang terus ada kendala-kendala. Ya kadang apa? Sebenarnya lebih ke kesibukan aja dan kemarin akhirnya malah nyelesain yang project yang lain lagi gitu. Nah, tahun lalu kan udah rilis Jacob Fox single Anarkis yang Kronis. Nah, akhir tahun 2021 Desember rilis Unbroken yang sebetulnya materinya Unbroken dan Anarkis yang Kronis nanti akan ada di materi album Jacob Fox yang akan datang. Ini penasaran sih gue, albumnya ada Anarkis, ada Unbroken. Ya. Jadi konsepnya gini sebenarnya albumnya. Jadi konsepnya tetralogi. Jadi ada 4, ada The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief. Oh berarti tapi EP dong ya? Enggak. Jadi tetralogi. Jadi ada 4 seri. Oh, 4 seri. Ada 4 seri. Ada seri pertama udah rilis The Moon. Seri kedua yang akan rilis berapa bulan lagi 2022 ini. Nah, di The Sun ini singlenya udah keluar duluan, Anarkis yang Kronis tahun lalu, Unbroken yang akhir tahun 2021. Nah, albumnya nanti mudah-mudahan bubernya Februari 2022. Rilis. Tungguin guys, Februari 2022. Gue duluan pertama sih yang dapat CD-nya. Kalian nanti Gitu. Tapi kenapa sih Om kalau boleh tahu? Ya kan sekarang kita kondisinya lagi corona. Iya. Lagi ada Rosi lewat. Itu asiknya nongkrong di tempat-tempat kayak gitu. ada es breaking. Iya. Atau Rosi lewat gitu kan. Kenapa? Ya tadi ya. Kondisi sekarang lagi pandemi. Ketika orang-orang tuh banyak kan mengeluh ya, aduh kenapa sih gini Pak Jacob ini keluar single. Ya lebih ke ini menyemangati sendiri soalnya. Maksudnya situasi sebenarnya begini, dalam situasi apapun ya jangan berhenti. Jangan berhenti berkarya gitu. Jadi jangan terhalang oleh ada kesulitan ini, kesulitan itu. Nah sekarang yang kita hadapin semua sama-sama seluruh dunia kayaknya ada COVID. Nah itu memang memberhentikan banyak kegiatan kalau di dunia musik khususnya anak band. Tapi kalau karya, kalau bisa ya jangan berhenti. Sekarang kan jauh lebih mudah nih, kita di rumah punya perlengkapan untuk merekam sendiri. Kita bisa bikin label sendiri, kita bisa distribusi sendiri. Jadi harusnya itu bukan sebuah hambatan, harus bisa diuber untuk tetap berkarya gitu. Jadi apapun kondisinya harus tetap berkarya itu ya untuk seorang musisi atau seniman ya. Kayak kita asik kita cuy. Kayak kita harus gitu. Gue ngopi dulu lah, gue grogi tau. Ya gua ngopi juga. Oke Om, sebenarnya enak manggil nggak apa-apa nggak sih? Gue manggilnya Om. Panggil aja bro. Aduh kalau bro sih nggak apa-apa sih. Om aja. Tapi aku sama anak-anak Jacob Fox kita saling manggil Om. Oh iya. Ya maksudnya itu sebenarnya
kan ada yang kalau kita ke teman-teman udah nggak lihat usia tapi lebih mas sama-sama mas, jadi akhirnya ini yang tua yang mana sih, sama-sama panggil mas. Oh kalau di beberapa daerah kayak di Surabaya itu kita kalau ketemu teman manggil pak, pak apa namanya pak, padahal jadi sebuah panggilan aja. Iya, jadi malah jadi tidak ada batas. Tidak ada batas. Nah, balik lagi ke Andro. Nah, dalam apa namanya, dalam waktu itu apakah sama sih dengan sekarang, ada nggak perubahan signifikan antara unblock dan ini? Ada. Jadi itu lebih banyak perubahan di aransemen musik sama notasi vokal. Notasi vokalnya aku rubah juga karena akhirnya waktu dengar yang 2015 kemarin, kalau apa ya, waktu itu asik gitu. Waktu dengar sekarang cukup banget sih, maksudnya apa lompatan kalimatnya, notasinya kayaknya kok kurang padat. Ya aku ganti lagi, cari notasi yang lebih padat lagi, tapi lirik tidak berubah, hanya menyesuaikan karena umumnya dulu umpamanya ada kata-kata dengarkanlah, sekarang bisa dipotong jadi dengarkan, atau kebalikan, dulu cuma dengar, sekarang tambahinlah dengarkanlah, karena menyesuaikan notasi itu kan. Nah, ini yang aku pengen tahu juga nih, nah, terkait dengan sound yang pengen Om Sadikin dari 2015 sama sekarang, apakah ada perbedaan atau masih sama? Masih sama karena begini. Jadi karena konsep albumnya Jiko Fox tetralogi ada 4 seri, The Moon udah, The Sun udah, The Sun akan datang, The Dreams akan datang, The Belief akan datang, tapi masing-masing album ini dia punya konsep sendiri-sendiri. Jadi ibaratnya kalau aku punya rumah, sekarang main di kamar yang ini, nanti main di kamar yang ini, di tiap tempat dimanfaatkan. Jadi setiap albumnya punya ciri khas yang berbeda. Kalau yang The Moon kemarin, lebih ke aku suka musik rock apa aja. Mau yang apa, heavy macam genrenya apa aja, aku taruh di situ sampai slow. Tapi itu berhubungan dengan gini, The Moon berhubungan dengan The Dreams. The Sun berhubungan dengan The Belief. Jadi itu soalnya awalnya lebih ke aku sendiri. Jadi waktu aku resign dari band yang lama, dari Bumerang, aku itu harus naruh satu batu penjuru nih. Jadi aku belok kemana-mana boleh, tapi arahnya harus ke sana. Yang penting benang merahnya tetap sama. Nah, ini sebetulnya konsep tetralogi ini untuk menyangkut diri. Malam kita boleh berandai-andai, The Moon, The Dreams, bermimpi. Tapi pada waktu matahari terbit ya harus pilih melaksanakannya, itu eksekusinya, iya kan? Mantap. Akhirnya The Moon konsepnya seperti itu. Semua genre yang aku suka aku mainin. The Sun karena berhubungan dengan spirit, dengan semangat matahari terbit. Jadi akhirnya nanti bungkusan albumnya jauh lebih metal secara sound. Karena ini lebih ngomongin maksudnya filosofi album aja gitu. Ini karena matahari ya berarti nggak bisa lagu slow nih. Jadi semua harus sesuatu paling nggak dari sound lebih keras lagi. Dan memang nggak ada lagu-lagu yang pop banget, nggak ada. Itu ada di The Moon kemarin. Nah nanti kalau The Sun selesai, The Dreams ini karena ngomongin dreams, jadi aku itu akan menggali hal-hal yang kalau karena musik ya jauh lebih akustik, sangat-sangat akustik. Jadi ada yang lagunya itu basicnya pakai sabe, daya, ada yang pakai angklung, terus ada yang cuman suara aja. Jadi benar-benar bisa nangkep akustik aja. Jadi tidak ada akustik, maksudnya lagu tapi drumnya drum tetap tapi gitarnya akustik. Enggak yang kayak gitu. Lebih mencoba menggali yang lain lagi, sangat-sangat akustik. Nah, The Belief yang terakhir, nanti seri terakhir ya, seri tetraloginya Jiko Fox yang ini, The Belief itu adalah sebuah simbol bahwa kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa beraktivitas banyak hal di dunia musik, karena ini ngomongin musik lagi ya, kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi.
Nah akhirnya di album The Belief itu nanti ada 10 lagu, itu 9 lagu kolaborasi Jeko Fox dengan band lain dan Jeko Fox dengan DJ. Wih. Gitu. Dan itu lebih ke simbol bahwa ya kita bisa ngapa-ngapain tapi nggak bisa sendirian, harus berkolaborasi. Simbolnya di The Belief itu simbolnya kita tampilkan dengan kolaborasi. Mantap, ini bakal ditunggu-tunggu banget men. Lu saya coba dengerin dari mulai album pertama sampai album keempat itu ada bedanya, ada karakter masing-masing yang emang susah banget gue ngomongnya itu karena emang gue ngedenger filosofinya sendiri ya, dari mulai The Moon, The Sun, terus lahir The Belief ya, The Dreams, The Belief ya, itu kan punya filosofi masing-masing dan bahkan di dengan filosofinya itu sound yang disajikannya juga harus sama ya, sama. harus mewakili juga. Berarti banyak melibatkan musisi-musisi. Enggak, soalnya karena Jeko Fox kan ada playernya. Oh, iya. Jadi ya kita aja yang menggali. Kecuali mungkin nanti album The Belief yang seri terakhir itu ada 9 band lain yang kolaborasi. Mau ikut? Mau dong. Masih Mau. kurang 2 nih slotnya. Mau banget. Bisa diatur ya Pak. Bisa. Jadi kalau The Belief itu nanti ada lagu yang bisa kita bikin bareng, atau lagu dari aku atau lagu dari kamu, kita kerjakan sama-sama, nyanyi sama-sama, ya kerjakan. Ini tawarannya pasti saya iyakan dong. Ini langsung send kontrak kayaknya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan kalau kita ngomongin masalah digital kan sekarang harusnya jauh lebih mudah ya. Yes. Jadi nanti kalau umpamanya ada kamu bandnya kamu sudah ikut LMK yang cinta, LMK yang terkait, itu kan motong sendiri-sendiri, aman jadi. Aman. Tinggal kita memenuhi itunya aja kan ya. Oh belum daftar ya daftarlah. Biar itunya lebih mudah. Iya pokoknya persyaratannya udah selesai semua. Ya, persyaratan udah selesai semua ya tinggal hak dan kewajiban kita lah pada intinya gitu ya. Kan enak udah nggak usah mikir oh gua bayarnya gimana, kan udah sama-sama daftar kita. Jadi lu dapat juga, kepotong sendiri-sendiri lah gitu. Terus masih ada satu lagi. Jadi nanti begitu seri tetralogi ini selesai, 4 seri, The Moon, The Sun, The Dreams, Belief, aku ngeluarin satu album lagi nih. Oh iya. Satu album lagi, ini belum ada namanya, tapi ini sebetulnya lebih kayak bonus. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya CD-nya 4 lengkap dan aku punya cara untuk tahu bahwa dia yang punya gitu, aku akan ngasih satu ini gratis gitu. Tapi boleh kasih bocoran nggak satunya itu isinya apa? Yang lagu kelima ini yang di luar seri ini yang bonusan lah. Yeah. Itu lagu-lagu yang tidak materi yang tidak tertampung di 4 album ini. Jadi aku jadiin satu ada bonus lah. Tapi syaratnya punya 4 dulu ya. Kalau cuma punya 2, 3 enggak. Jadi buat teman-teman udah mulai sekarang tuh siapin tuh. Yang 4 supaya dapat yang bonusnya. Kalau yang The Moon udah selesai soalnya udah nggak diproduksi lagi gitu. Tapi gue punya, tenang aja. Om, ini pengen tahu nih. Mulai kapan sih Om punya Jeko Fox Record? J-Fox Record ya? Iya, J-Fox Record. Jadi J-Fox Record tuh mulai 2014 ya? Dan waktu itu hanya sebenarnya J-Fox Record tuh diadakan untuk menampung Jeko Fox saja. Jadi waktu itu The Moon waktu rilis banyak teman-teman yang gua ini dong ikut J-Fox Record, bukan gua nggak mau, tapi J-Fox Record ini memang hanya untuk Jeko Fox. Tapi gua lagi mempersiapkan satu label lagi tersendiri yang untuk seperti itu all genre bisa di situ. Berarti Jack Ross bisa loh Om ya? Bisa. Kalau lu bisa sendiri lah. Nah, sekarang kan jauh lebih mudah kan seperti itu. Nggak kayak dulu sulit gitu. Iya. Tapi kan kapan lagi kerjasama sama Om Roy cuy? Kalau cuma kerjasama gue bantuin. Gitu. Tapi kalau label, kalau gue seneng band ini punya label sendiri, itu punya label sendiri. Itu buat aku itu lebih bisa hidup lah. Aku pengen tahu sedikit saja. Kenapa sih Om tiba-tiba punya ide pengen punya label sendiri? Idenya. Kalau idenya udah lama. Jadi idenya itu waktu masih di bandku yang lama di Bunguran. Oh ya. Jadi waktu kita resign dari
Sony Music waktu itu aku sempat melontarkan ide ke teman-teman, ayo bikin label sendiri lah maksudnya, karena waktu itu udah mulai banyak band-band yang punya label sendiri, tapi akhirnya kalau orang sekarang istilahnya band-band indie lah, mereka bisa bikin label sendiri, cuman waktu itu tidak pernah terjadi. Jadi akhirnya ide ini aku laksanakan ya waktu aku jalan sendiri, ya udah aku jalanin sendiri ya kan, karena kalau punya label sendiri itu kan gini, untung rugi ya kita sendiri ya kan, kalau untung ya alhamdulillah bersyukur puji Tuhan, tapi kalau enggak kita nggak merugiin orang. Iya betul. Berarti, Ya berdasarkan itu aja sih. Berarti Om Roy sudah membuat satu rumah dengan wadah untuk pemerasan depannya ya. Ya. Tapi Karena itu benar ya, itu kan dihukum juga. Maksudnya, ini pengacara ini. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, kontak aja ya. Gitu. Nah, kalau sekarang masalah hukum itu kan harusnya untuk ada dunia musik sudah ada project, tinggal kita mau ikut apa enggak. Iya. Jadi walaupun kita ngomongin aku cuma indie, tapi perlindungan hukum karya kan harus tetap ada, ya kan, harus terlindungi juga. Karena ya ini cerita sedikit sih kenapa akhirnya aku juga ambil waktu itu kuliah hukum, terus aku sebenarnya spesialis hak cipta ngambil dulu skripsinya, cuman pas kerja jadi ambil semuanya kan. Kenapa sih yang pengen hak cipta? Jadi dulu juga pernah sempat lah dulu 2009-2010 kan zaman-zamannya RBT tuh kan. Itu aku waktu itu aku punya kayak belum Jack Ross masih punya band pop. Tapi aku nggak ngerti caranya itu, apa itu royalty, apa itu ini, apa itu gimana cara cairin. Ya makanya akhirnya aku masuk hukum, belajar terkait hak cipta gitu. Seperti itu deh. Nah sekarang juga sebenarnya sih kalau boleh ada kesempatan pengen juga sih berbagi edukasi sama teman-teman musisi gitu. Ini sebenarnya seperti ini loh caranya, payung kalian tuh ada plotnya sini, ada dasar hukumnya, ada ini. Benar. Karena kalau gini, kita ngelihat CD-CD-nya atau PH-nya band luar, di credit title itu selalu ada. Setiap band pasti punya legal, ya kan, pasti punya legal untuk urusan ini, gitu, karena mereka pasti perlu. Nah itu mungkin walaupun kita jalannya hanya ngomongin indie ya, tapi hal-hal seperti itu harus kita ikutin juga, karena itu ya effort bikin lagu itu kan nggak mudah juga kan. Karena itu menurutku penting banget. Dan bener kan, itu kan bisa jadi warisan buat anak cucu. Nah gitu. Karena itu ya kalau misalnya pengusaha mungkin kan ya waris setelah nanti kita selesai gitu kan, ataupun ini kita punya warisannya mungkin berbentuk usaha, tapi kalau kita sebagai seniman ya lagu kita, karya kita itu adalah yang nanti akan menghasilkan untuk anak cucu kita. Makanya terkait hak cipta itu penting banget. Penting banget. Nah, kenapa aku mempersiapkan itu? Karena aku mikir ini dunia musik kita pasti lewat. Jadi dunia musik kita ini undang-undangnya mulai ditata. Mau ngomong benar belum, tapi paling tidak bagus sudah dimulai. Nah, aku mempersiapkan itu karena aku mikir nanti ini bisa jadi warisan buat anak cucuku, gitu kan. Jadi kenapa aku mending label sendiri. Dan kalau balik yang cerita awal, kenapa aku pilih ini? Karena mungkin di tahun-tahun itu udah banyak banget band indie, gitu, yang mereka juga sudah bisa membuktikan mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa hidup juga. Ya. Nah, Om Roy, kebebasan apa sih Om Roy yang didapat oleh Om Roy ini selama dalam berkarya di industri musik Indonesia dari mulai sampai Jacob juga sekarang juga bikin fondasi sendiri kan di Fox Record. Maksudnya kebebasan, bagaimana nih kebebasan berkaryanya? Om Roy dalam berkarya, terus juga sekarang ditambah lagi dengan Om punya label sendiri kan? Apa sih yang sebenarnya dicari? Yang dicari ini sebenarnya kalau kita kan harus belajar tanpa, kadang-kadang kita harus belajar tanpa harus mengalami sendiri.
Kita lihat pengalaman orang itu bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, aku akhirnya belajar itu juga. Aku melihat band-band di luar negeri begitu mudah mereka bekerja sama, kolaborasi lintas label bisa jadi. Tapi kalau di kita susah. Nah, ini sekarang harusnya era itu udah lewat nih. Sekarang eranya itu semua serba terbuka. Kita nggak tahu masalah kena di pasal itu, kita tinggal cari di Google aja. Oh, pasal ini yang berhubungan dengan apa yang kita alami mungkin ya. Oh, itu ada semua. Dan celah-celah itu kebuka banyak. Jadi ya udah, kalau memang bisa sendiri ya kenapa nggak sendiri gitu apa? Kita tidak merugikan orang, tapi kebutuhan kita berkarya bisa tetap jalan, tersampaikan. Mudah-mudahan itu karena hidupnya di situ itu jadi sebuah rezeki, ya kan. Tapi bungkusan utamanya juga tetap ada bahwa kalau main musik akhirnya tujuannya ya menghibur. Tapi kalau kita menghibur terus besok apa listrik kita nyala puyeng juga kan. Nah jadi hal-hal seperti itu ya kita harus realistis. Apalagi aku ini nggak ikut label, nggak ikut major label. Jadi akhirnya karena nggak ikut major label, akhirnya beberapa, tapi aku pernah di label, pakai major label. Beberapa hal yang harus dilakukan buat kita ini itu ya, harus kita lakukan juga. Gitu. Jadi ambil sisi positifnya, sisi positif, ya. Dari Rosi lagi. Rosi lewat. Dia tahu kita di sini. Dia bolak balik. Aku pengen masuk nih. Pengen masuk nih. Padahal Mandalika jauh. Makanya Om Ajis besok-besok anak motor juga diwawancara. Bercanda ya Om Ajis. Jadi kan gitu. Jadi karena aku tidak ikut major label, jadi beberapa tugas-tugas dari label ya mau nggak mau aku harus melakukan itu. Jadi sisi positifnya waktu kemarin di major, diaplikasikan lagi. Diaplikasikan lagi. Benar. Sebenarnya sangat inspiring, inspirasi yang bagus buat kedepannya teman-teman yang untuk anak-anak indie ya. Karena nggak tergantungan sama orang tuh enak. Benar. Terus kita juga punya kebebasan sendiri, kita bisa karya, waktu kita berkarya ya kita bebas bikin lagunya juga mau ngomong apa aja terserah, tapi disiplin masalah aransemen, mixing mastering kan tetap harus kita lakukan juga gitu kan. Aransemen yang bagus gimana sih, yang enak sesuai genre aja. Itu genre kita metal, mungkin kita punk, pop, ya disiplin aransemennya kan juga ada. Jadi apapun kembali itu tadi, kita main musik kan akhirnya tujuannya menghibur. Ya kan? Pokoknya pada intinya tetap menghibur dan terus tetap berkarya, tapi tidak menghilangkan realistisnya juga. Ya, realistis lah. Ya, hidup pasti seperti itu lah. Ya. Pokoknya jangan idealis, mungkin idealis boleh, tapi itu kan semuanya tetap idealis. Iya sih benar. Tetap idealis. Tapi kita juga nggak bisa ngomong, kok idealis? Ya maaf tapi ya bisa lu nggak bikin ini, nggak mau dilindungi oleh payung hukum untuk karya juga ya jangan gitu juga. Iya. Jadi walaupun itu idealis, tapi hal-hal yang beberapa yang harus kita lakukan supaya karya kita terlindungi, supaya kita bekerja juga lebih nyaman lagi, itu kan harus tetap kita penuhin, kita lakukan juga. Jadi juga ditolong kan, ya kalau aku boleh tambahin sedikit kan undang-undang yang baru ini, yang perubahan terakhir ini emang ada banyak main dan berpihak juga pada kita nih selaku pelaku seni. Dan kan kita sekarang itu sudah dilindungi, sudah sendiri mulai arahnya ada keberpihakan untuk musisi atau senimannya sendiri. Kita berkarya juga lebih bebas, lebih enak juga. Ya, enak apalagi itu tadi. Kita bikin lagu bisa sendiri kok, home recording banyak, kita bisa masukin platform digital sendiri. Tapi kan nggak bisa dilepas gitu aja. Iya, harus ada yang membatasi. Ya palingnya memayungi kita lah ya, jangan ibarat jalan. Sekarang udah bisa main kemana-mana, bukan berarti kita bisa main tanpa masker gitu. Kurang lebih gitu. Kalau sekarang kan sama, maksudnya ngomongin aku sendiri. Karena aku melakukan tugas-tugas yang harusnya dilakukan label besar. Akhirnya nggak usah ngomongin label besar nih, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh sebuah label rekaman, ya aku harus melakukan itu. Dan aku dibilang, oh ngerti? Enggak juga. Aku belajar, aku nanya, maksudnya gimana sih? Dan itu buat aku nggak apa-apa, maksudnya itu kan ya kita memang harus belajar. Jadi walaupun udah
udah sendiri, udah pernah ada di Jogja, tapi tidak mau tetap mau belajar ini apa sih? Maksudnya kan ya aku dari apa paling contoh untuk belajar apa masalah harusnya kayak MK ya, harusnya ternyata harus. Iya. Jadi hal-hal seperti itu kita juga nggak boleh alergi. Yes. Karena ini ngomongin karya kita yang kalau kita berkarya sekarang dilindungi dan ini bisa jadi warisan buat anak cucu. Yes. Sekarang nggak laku nggak apa-apa. Iya. Tapi tahu-tahu anak kita dia pengen ngeband cucu kita di tahun itu lagunya laku. Tapi kita udah terlindungi masalah hukum segala ya enak kan. Jadi hak kita juga terlindungi, Ya. wajiban semua. Soalnya kalau kita belajar dari itu tadi belajar dari luar, balik lagi kita belajar tidak harus mengalami sendiri, kita belajar dari pengalaman orang. Kita lihat di luar mereka itu benar-benar hak dan kewajibannya jalan, royalti jalan. Ada sebuah band besar, tahu tuh dengan ngomong, dengan santainya ngomong saya pensiun dari bermusik. Bisa kalau di sana karena royaltinya jalan. Tetap jalan. Dia tinggal ngitung pengeluaran gua sebulan segini karena gua sekarang nggak mau tur, gua mau di rumah ngeliat anak cucu. Gua ngurangin yang ini, gua ngurangin yang ini. Nah itu harusnya terjadi di dunia musik kita harus. Yes. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya beberapa payung hukum yang baru ini, Iya. kedepannya kita bisa seperti Bisa itu, seperti itu. bisa seperti itu karena ya itu juga kan kita pasti manusia pasti ada batas masa produktifnya. Iya. Kita bisa lihat juga kan. Ya kalau misalnya pegawai kita ngomongin tenaga kerja lainnya, ketika dia memasuki masa pensiun, ada beberapa kan yang sudah memiliki dana pensiun sendiri. Ya, Cuman nah, kalau musisi kan nggak ada musisi nggak pensiun. ada ini yang ada. Walaupun itu tadi kalau ngomong dia pensiun, nah dia bisa ngomong pensiun orang ini di luar tapi karena dia ekosistem bermusiknya udah bagus, Yes. di hukumnya udah bagus, jadi dia bisa. Kalau kita kan nggak bisa di Yeah. Indonesia, nggak bisa ngomong pensiun dan memang karya jangan dibatasi oleh usia juga. Mau sampai kapanpun selama masih bisa ya berkarya aja. Tapi ini hanya contoh. Ya. Jadi kalau tahu-tahu kayak yang di luar itu tahu-tahu dia ngomong mau pensiun, gila ya, bilang aku sama temen, gila gampang banget ngomong pensiun. Tapi soalnya Iya. sudah jalan. Yes, karena dia royaltinya tetap masuk. Jadi dia ya yang dia plotin ya budgeting show aja dia Iya. ganti Iya. kan, dan cuman Tinggal ngurangin aja. Yes, disubsidi silangnya pakai dia budget dari royalti. Gitu kan. Mungkin dia abis itu, gua pengen show sendiri, ya bisa. Iya. Bisa. Dia tinggal ngitung aja, per bulannya dia dapat berapa gitu. Mantep banget, emang ngobrolnya nyambung kan? Hebat banget. Ini benar-benar inspirasi banget karena maaf aku ngomong gini karena emang beberapa teman juga beberapa teman-teman seniman harus banyak lagi sih mengedukasi diri terkait dengan payung hukum ini. Itu benar karena ya itu pengalaman gue pribadi juga sih, pengalaman saya pribadi waktu tahun-tahun dulu saya nggak ngerti. Saya ya oke lah saya sign kontrak kita sama beberapa provider waktu itu. Terus ya kan anak band mah taunya seneng aja ya kan, iya namanya kita sign terus lagu gua ada di ringback tuh lo zaman dulu kan, Iya. seneng banget. Tapi terkait hak saya tuh nggak ngerti. Kan sedih juga kalau terus ngomong, lagunya populer loh di mana-mana umpamanya. Nggak ngomongin populer, tapi maksudnya lagunya ternyata Ya, banyak orang menikmati, orang suka dipasang di sini. Tapi lu nggak dapat apa-apa. Iya. Ya kan? Betul Sedih banget. juga. Sedih juga. Maksudnya kita apapun kita musik itu pilihan hidup adalah sebuah profesi yang harusnya bisa menghidupi kita. Wah, mantep banget banget. Ngopi lagi dulu. Ayo, ngopi. Biar santai. Bener. Ya karena kalau buat aku gitu sih, Buat aku juga gitu sama. Ya. Aku sempat pikiran banget sama Rocky. Ya. Nah, sekarang kita baru masuk tahun 2022 ya. Baru Ya, ya, baru. Sekarang tanggal 17 hari yang lalu lah. Tahun baru ya. Tahun baru 17 hari yang lalu. 2022 nih. Ya. Mau ngapain? Mau ngapain? Rencananya resolusi lah. Anak-anak. Kalau aku karena aku punya band Jigo Fox, jadi ini sedang ada planning untuk tour. Yang mudah-mudahan doain aja. Amin. Jadi kita Tadi dulu. Turnya Jack Ross ikut dong. ngobrol bentar, ngomong.
Jadi kemarin lagi membuka pembicaraan, kebetulan ada sponsor yang mau datang ketemu untuk ngomongin turnya di Pupok. Wah pas nih karena Februari kita mau rilis album, jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan Uber ini desain keluar, The Dream sama The Belief harus bisa segera juga. Amin, semoga cepat keluar. Ya, dan kalau ngomongin besarnya ya mudah Amin banget, semoga juga kita ya selaku pelaku seni pelaku seni di Republik Indonesia ini dengan kemarin ya kita tahu lah ya, kita masing-masing semua tahu adanya pandemi ini, dan di 2022 ini kita semua kembali normal, kembali bisa berkarya, kembali bisa berkesenian lagi, kembali menghiasi musik. Om, kalau boleh tahu nih bocoran dong buat teman-teman. Turnya kira-kira mau Indonesia, Jawa dulu atau Kalimantan dulu atau kemarin sih ngobrolnya mungkin bocoran masih sedikit ya. Kemarin sih ngobrolnya masih Jawa Bali ya. Jawa Bali. Tapi skop kecil. Karena sekarang kita ngomongin outdoor juga produksi mahal segala macam, perizinan situasi COVID-19 ini juga belum tahu gimana, tapi karena di kafe-kafe udah bisa, jadi mungkin masih di skop yang lebih kecil aja, indoor. Mudah-mudahan bisa. Ini pertanyaan pamungkas nih sebenarnya. Nah, kira-kira artis selanjutnya yang akan ada di bawah naungan labelnya Om ini siapa? Udah ada kebayang belum? Mungkin Jack Ross kira-kira kebayang. Arah gue ke situ sebenarnya. Boleh juga, tapi janganlah. Kalau gue itu lebih seneng kalau band itu punya label sendiri. Kalau aku tuh lebih seneng itu band punya manajemen sendiri gitu. Jadi kalau aku sekarang belum kebayang maksudnya akan merekrut apa. Tapi memang aku punya cita-cita boleh karena si Fox Record itu hanya untuk Chico Fox jadi tapi aku sedang mempersiapkan satu label baru untuk all genre ada di situ, karena ngomongin ya ini industri musik yang aku harus hidup dari situ, realistis lah, harus hidup dari situ, bisa mengelola sebuah band dan belajar. Kalau dulu kita dirugikan ya sekarang kerjasamanya benar, aku harus melakukan itu. Jangan sampai aku udah punya label sendiri tapi aku melakukan hal yang sama ya. Berarti kalau bandnya nggak kerja sama, berarti legalnya bisa dong. Legalnya bisa. Doi pengacara, tapi itu perlu. Iya betul. Tapi benar-benar karena itu tadi seperti kita ngomongin sebelumnya, walaupun kita sebebas apapun berkarya, payung tetap. Iya. Karena itu untuk kelangsungan kita juga. Ya, buat anak cucu. Iya. Buat anak cucu. Dan itu contohnya udah ada di luar negeri, kayak Jimi Hendrix meninggal tahun 70. Tapi royaltinya masih jalan. Siapa yang sekarang menerima ya? Siapa yang jadi hak waris? Siapa ahli warisnya? Dan itu ternyata, itu bisa diwariskan loh terus. Jadi memang harus mau belajar seperti itu. Tidak hanya masalah hukumnya. Ini akhirnya ngomongin masalah manajemen juga kan. Walaupun kita indie, tapi ya manajemennya juga memang harus ditata juga. Iya, jadi mulai dari manajemennya. Rosi sebentar. Jadi mulai dari manajemennya yang kita tertatain. Manajemen tuh luas. Dari mulai kita bisa ngomong pembukuannya, kan, keluar masuknya bagaimana, terus bagaimana nanti royalti ke depannya, hak dan kewajibannya juga. Akhirnya harus ada legal, ya kan, gitu. Dan memang harus ke sana. Walaupun kita indie, tapi ya, itu harus dipenuhi juga. Wah, mantep banget ngomong sama Om Roy Jakovok. Gila. Gua juga masih belajar terus, maksudnya masih kalian nggak tahu, gua tanya sama orang yang ngerti. Kita belajar sama-sama lah Om. Saya belajar sama Om, dan saya tetap belajar sama Om. jadi kalau ada yang punya masalah di bandnya, gua nggak kontak dia nih. Manajernya sini ya. Apa akan tetap kok Om? Oke, thank you Om. Thank you. Aku terima kasih udah jauh-jauh. Mas Haji juga makasih. Masih yang udah nonton. Terima kasih semuanya, terima kasih. Om Ajis juga terima kasih. Oke guys, jangan lupa like, terus
terus centangin tombolnya, terus jangan lupa komen, jangan lupa share, dan yang paling penting subscribe. Ya. Dan support terus musik Indonesia, Yes. apapun genrenya. Betul. Oke, sekian dari kami. Bye bye. Iya.